Halo teman-teman, selamat datang di channel ini dan ini merupakan video pertama untuk seri ATM, jadi amati tiru modifikasi yang menjadi journey gua dalam belajar game dev yang nantinya akan terus diupdate untuk si seri ini dengan ATM game-game lainnya. Jadi langsung aja kita akan memulai. Game pertama yang dibikin adalah game yang namanya Pong. Sebelum kita memulai untuk, ngoding dan segala macamnya, kita lebih baik melihat terlebih dahulu nih, game design dokumen untuk game Pong yang akan dibikin. Nah, ini merupakan contoh aja ya teman-teman, jadi nggak semuanya bakalan mirip kayak gini. Nah, ini tuh target, nantinya untuk game Pong yang akan, kita kerjakan. Jadi teman-teman kalau misalnya mau baca lebih lengkap nanti linknya ditaruh di deskripsi. Secara singkat sih game design dokumen ini adalah sebuah dokumen yang menjelaskan bagaimana game tersebut secara konsep, secara visi, goal, mekaniknya dan segala macamnya itu dituangkan di dokumen ini agar bisa di-sharing ke orang lain, biar orang lain juga bisa tahu bagaimana game tersebut. Nah, ini sebenarnya merupakan, salah satu improvement juga setelah, gua bukan interview ya, gua melakukan podcast dengan dosen game dev ya. Jadi, diharapkan kita tuh sebenarnya membuat, GDD-nya dulu gitu untuk membuat game. Oke, di sini gua akan membuat game Pong-nya itu menggunakan Godot ya. Godot versi 4.7. Jadi teman-teman kalau misal mau ngikutin bisa langsung aja download Godot Engine-nya. Ini sangat ringan, cuma beberapa puluh MB, jadi nggak nyampe ratusan. Coba ya download, terus diekstrak, nanti dapat si file Godot-nya. Oke, kita udah buka si Godot Engine-nya, tampilannya sangat simpel dan ringan tentu saja. Kita langsung aja new project. Nama projectnya Pong Reimagine dan kita langsung aja create. Oke, kita udah masuk ke Godot Engine-nya karena kita akan membuat game dua dimensi, jadi switch dulu ke dua dimensi. First thing first, kita harus ngatur dulu project setting, apalagi untuk ukuran si layarnya. Kita atur layarnya di 1280 720. Terus ininya kanvas, modenya kanvas item, ininya keep. Oke, itu udah cukup. Nah, setelah itu kita perlukan adalah, kalau kita gambarkan ya, si Pong ini kan dia merupakan game yang simple banget. Kita perlu arena yang berwarna hitam seperti ini. Jadi warna hitam. Nah, kita bisa mendapatkan hal tersebut dengan kita bikin dulu node, kita sebut ini game. Nah, kita add child, namanya itu color rect. Nah, ini teman-teman bisa drag aja kayak gini, atau kalau mau lebih presisi bisa di layout, transform, terus ini rubah ke sesuai dengan ukuran layarnya. Terus kita rubah ke hitam. Nah, sebelum itu sebelum dilanjut kita harus rubah nih ordering si ini ya, karena ini kita akan namakan background, terus jet indexnya kita kasih 10. Nah, kenapa harus di ordering kayak gini? Biar nantinya ini tuh beneran jadi background dan hal-hal lainnya itu di atas backgroundnya ini. Nah, biar nggak terselect nih, kemungkinan bisa jadi nggak sengaja kepindah,
Ini kita lock aja. Nah, jadinya lebih aman. Oke. Selanjutnya kita save si scene-nya, si game scene ini eh dengan kita masukkan ke folder scene ya. Sama satu lagi ada folder script. Nah, jadi kita taruh di folder scene. Oke, kita udah punya si arenanya, tapi ada yang kurang nih. Jadi di Gempong kan dia ada namanya garis ya. Garis di tengah-tengah seperti ini, putus-putus. Nah, di Godot sendiri ada banyak cara untuk kita bisa mendapatkan garis putus-putus. Bisa dengan aset gitu ya, atau bisa juga dengan script. Jadi kita bisa ngegambar si garis putus-putus dengan si script. Kita akan tambahkan script baru untuk si game. Kita taruh di folder script. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi yang namanya draw. Nah, si fungsinya itu adalah draw dash line. Nah, ini. Jadi draw dash line. Kalau kita lihat si atributnya butuh apa aja, parameternya ya, parameternya butuh apa aja. Ini mulai dari prompt to color, width, dash, align, sama until alias. Nah, ini kalau misal yang wajib itu hanya prompt sama to aja sebenarnya, sama color. Ini kita bisa isi dengan vektor 2 dimensi, jadi vektor x, y gitu ya. Nah, kalau kita lihat posisinya, ini kita perlu gambar di tengah-tengah ya. Nih, tengah-tengah dari ukuran layar kita. Jadi ukuran layar kan 1280 ya. Setengahnya berarti 640 untuk sumbu si X ya. Terus untuk sumbu si Y adalah ini kan 720 ya. Berarti di 720. Nah, mungkin ini sedikit ngasih tahu juga ya teman-teman. Jadi di Godot sendiri kalau sumbunya itu ini sumbu X, ini sumbu X positif, ini X negatif. Nah, biasa kalau di matematika ini adalah Y positif kan ya. Nah, di Godot itu ini Y negatif. Nah, Y positifnya mana? Yang ke bawah. Jadi malah yang ke bawah itu negatif. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk si Godot. Makanya ngerendernya dia ke bawah sini. Karena posisi 0 itu di sini dan 1280 di X-nya itu di sini. Nah, ini Y untuk 720. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita mau ngegambar ini, balik lagi ke script, berarti kita butuh posisi startnya itu di 640 dan Y-nya itu di 0. Untuk tu-nya nyampe mananya itu di 640 juga, tapi Y-nya kita di 720. Untuk colornya kita bisa gunakan white. Oke, kita coba play. Kita pilih current.
Nah, ini tapi terlalu kecil ya. Kalau kita rubah si ukurannya menjadi 15 dan ukuran dashnya juga 15. Oke, kita udah mendapatkan si garisnya ya. Ini udah oke. Jadi untuk background dan beserta garisnya arenanya lah gitu. Ini udah oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat si pedalnya. Jadi pedal di sini itu kan posisinya di sini ya. Pedal dia tuh gerakannya hanya ke atas dan ke bawah. Jadi kita hanya manipulasi si sumbu Y-nya aja. Nah, terus kita pakai apa nih untuk ngebuat si pedal ini? Nah, karena kita nanti membutuhkan kalkulasi untuk bola memantul dan eh, ada kalkulasi mekanisme khusus ya di si Pong ini, jadinya kita akan menggunakan eh, yang namanya tuh area 2D. Kalau kita buat scene baru, kita cari area 2D. Nah, jadi area 2D ini eh, sebuah area yang akan bisa mendeteksi sebuah collision object tuh masuk dan keluar gitu. Jadi kalau kita bikin ini namakan pedal, kita add node-nya, terus kita kasih tekstur ya. Kita bisa gampang dengan mesh instant ini. Kita kasih mesh-nya kuat, terus di transform scale-nya kita rubah ke 20, 120. Nah, ini warnanya juga udah putih, udah oke. Terus kita tambah collision shape-nya. Ini rectangle, terus rubah ukurannya ke 20, 120. Jadi ini udah kita punya. Kita save terlebih dahulu si pedalnya di scene. Oke, kita bisa balik dulu ke game. Kita attach instantiate ya namanya di sini. Si pedal ini biar masuk ke si scene script si scene game ya. Kita masukkan pedal, kita posisikan pedal ini di kira-kira di sini. Kalau mau lebih presisi, kita taruh di 50. Ini 360. Nah, kayak gini. Jadi kalau kita play, kita udah punya pedalnya nih. Oke, selanjutnya kita akan coba menggerakkan si pedalnya. Kita balik lagi ke pedal, kita attach script. Ini jangan lupa masukkan ke folder script. Oke, pedal ini dia punya beberapa ini ya, beberapa atribut. Pertama itu adalah max. Sorry, ini keyboard gua mati si huruf X ya. Max velocity. Max velocity-nya kita set di 20. Oke, terus velocity di 0. Terus sama inputan. Jadi kita perlu input up
sama input done. Oke, sebelum lanjut, kita ada kurang satu lagi adalah acceleration-nya. Tuh, kita set di 50. Oke. Sebelum lanjut, kita perlu setting terlebih dahulu nih untuk si input ini di project setting, di input map, kita tambahkan pedal up 1, pedal down 1, pedal up 2, pedal down 2. Jadi ini untuk player pertama, ini untuk player kedua. Player pertama kita pakai W dan S. Player kedua kita pakai arrow atas sama arrow bawah. Oke. Selanjutnya kita akan proses nih si logic untuk si geraknya. Jadi kita pakai function yang namanya tuh basic process. Nah, jadi untuk memproses fisikanya lah gitu ya si si function ini tuh. Oke, kita akan define dulu nih yang namanya tuh move direction. Move directionnya si ini itu awalnya adalah 0. Oke, awalnya dia akan 0. Nah, move direction ini seperti apa? Nah, kan kita punya pedal nih. Punya pedal. Nah, move direction ini menentukan nih dia tuh gerak kemana. Karena ini kita fokus ke sumbu Y aja ya. Jadi geraknya tuh ke atas, ke bawah. Nah, yang mendefinisikan ke atas itu apa, ke bawah itu apa adalah kalau ke atas, artinya dia menuju sumbu Y negatif. Yang artinya kita harus menuju min 1. Atau move direction-nya itu min 1. Untuk ke bawah, itu move direction-nya berarti 1, positif. Kalau diem, berarti move direction-nya 0. Jadi opsinya itu 3 ini, min 1, 0, atau 1. Untuk move direction-nya si pedal ini. Dengan begitu, kita bisa ngasih si move direction ini menggunakan fungsi yang namanya itu input dot get axis. Nah, kalau teman-teman lihat nih, get axis ini adalah untuk mendapatkan input dari dua aksi ya. Dua aksi, satu untuk negatif, satu untuk positif. Jadi kalau kita taruh di sini adalah input up dan di sini adalah input down. Di sini berarti kita taruh pedal up 1, yang ini pedal down 1. Kalau kita print, kita jalankan. Saat kita tekan W, dia akan negatif. Karena di get axis, yang pertama adalah negative action. Berarti min 1 kita tekan up ya. Jadi tekan W itu dia akan negatif. Kalau tekan S dia akan positif. Kalau tekan dua-duanya, dia akan 0 lagi. Oke, kita udah punya move direction-nya. Selanjutnya, setelah kita punya move direction, kita harus update nih si velocity-nya. Velocity itu akan selalu bertambah sesuai dengan
direction-nya dikali dengan acceleration-nya berapa. Kalau kita print velocity, oke, oke, udah nambah ya. Kalau kita implementasikan ke si pedalnya, kita bisa implementasikan dengan global position Y. Karena si pedal kita ubah itu posisi Y-nya aja, itu kita tambah velocity. Dan ini langsung kenceng banget. Nah, kenapa kenceng banget? Karena kita masih kurang satu variabel ya di sini. Jadi saat ngitung velocity ini, kita itu nggak menambahkan yang namanya tuh delta. Nah, delta itu apa? Jadi delta itu adalah selisih waktu antara dua frame. Jadi kalau misalnya game kita berjalan di 60 fps, yang artinya nanti ada 60 frame. 60 frame gitu ya. Dan 60. Nah, berarti ada 60 looping nih. Nah, dengan delta tadi adalah di sini, delta T, yang artinya dalam 1 detik itu dibagi 60. Itu sekitar 0,01666667. Jadi kita harus membagi si velocity-nya itu atau kalkulasinya itu sebanyak si frame-nya biar ya nggak kayak tadi gitu. Jadi kalau misal kita nggak gunain ini, yang artinya dia akan kali 60 kali perhitungannya gitu dalam 1 detik. Makanya kita perlu yang namanya tuh dikali dengan delta di sini. Kalau kita print velocity-nya itu nggak akan rusuh lagi. Oh, udah oke ya. Oke, ini udah oke, si posisinya juga udah berjalan. Nah, tapi kita mau saat kita lepas si tombolnya W atau S-nya kita lepas, itu si pedalnya tuh berhenti gitu. Kita bisa kasih kondisi jika move direction-nya itu sama dengan 0, yang artinya dia nggak bergerak gitu ya. Kita mau velocity-nya itu set move toward-nya. Jadi si velocity-nya tuh menuju gitu. Dari velocity dia menuju 0. Dengan pengurangannya itu 2. Kayak gini. Jadinya saat kita lepas, oh, udah berhenti. Oke, tapi ini masih kencang banget karena gak ada batasan kecepatannya ya. Oke, selanjutnya kita harus batasin si kecepatannya ya. Jadi velocity kita clamp. Jadi clamp ini untuk membatasi ya dengan value min sama max. Yang diklaim apa? Si velocity dengan maksimumnya itu di minimumnya itu di minus max velocity dengan maksimumnya di max velocity. Oke. Dengan begini, setelah kita print si velocity, kita bisa
ekspektasikan maksimal di 20 velocity-nya. Walaupun ditekan terus. Oke. Tapi yang jadi isu, dia keluar dari arenanya nih. Kita bisa gunakan si claim lagi, tapi bukan untuk si velocity, tapi untuk si global position-nya. Kita bisa di assign ulang si global position-nya. Di sini dengan claim global position. Nah, di sini kita akan batasin ya sampai ke sini si apa namanya, posisi si pedalnya sampai ke sini ya. Nah, jadi posisi gini, yang bawah juga kayak gini. Nah, untuk posisi posisi benda kayak pedal gitu ya. Itu si Y-nya itu adalah titik tengahnya ini. Jadi kalau misal kita set sesuai dengan layar, yang artinya Y-nya itu 0 ya di sini, itu dia akan tembus ke atas. Begitupun dengan ke bawahnya. Kalau kita coba di 0 sama maksimum di 720, ini plot ya. 720 kalau kita udah terbatasi ya, tapi dia tembus. Oke. Oh, iya tembus ke bawah. Ini kayaknya kita perlu ke 4 biar lebih enak berhentinya. Nah, oke. Jadinya kita perlu yang namanya si minimal sama maksimal ini kita harus tambahkan nih. Ditambah dengan panjang setengah pedalnya. Nah, pedalnya tadi kan kita set di 120 ya. Yang artinya kita tambahin setengahnya, itu 60. Kalau yang ini berarti dikurangi 60. Nah, dengan begitu pedalnya nggak akan keluar lagi. Oh, oke ya. Selanjutnya kita akan setting si pedalnya tuh biar bisa main berdua. Ini kita bisa rename ya. Jadi pedal 1, terus kita duplikat, control terus duplicate atau control D. Ini player 2. Nah, kita balik ke script si pedal. Yang kita tambahkan enum player type itu ada player 1 dan ada player 2. Terus kita bisa set nantinya si player type ini dengan export ini. Per player type, tipenya player type dengan kita isi. Oke, kita langsung assign gini aja, player type dot one. Nah, kalau kita posisikan pedal to ini di seberangnya 1280 kurangi 50, ini 360. Kalau kita play, ini masih gerakan yang sama, yang artinya pedal 2 ini masih ke input player 1. Kita balik lagi ke script. Kita harus rubah di sini, input up sama input down-nya. Nah, kita bisa rubah di function yang namanya ready. Nah, jadi function ini bakalan dipanggil saat si node ini pedal itu ready gitu.
kita bisa gunakan switch case. Kalau di Godot ini namanya match. Kita cek player type itu kalau misal player type dot one, kita akan set si input up ini ditambah one. Nah, dengan begitu ini kita bisa hapus. Ini juga hapus. Ini input dot. Untuk player kedua, ini kita tinggal rubah. Ini tuh, ini tuh. Nah, dan satu lagi kita harus setting di si pedalnya. Ini pedal one, player type one. Ini player type-nya harus tuh. Dengan begitu, kita udah punya pedal yang gerakannya bisa beda tergantung dengan player mana. Oke, kita udah bisa main berdua. Kita udah bisa punya dua pedal dengan bisa setting player satu, player kedua dengan input yang beda. Selanjutnya kita akan implementasikan si bolanya. Jadi kita perlu tambahin scene baru. Ada node. Nah, kalau tadi kita pakai gunain area 2D. Nah, untuk bola kita pakai yang namanya karakter body 2D. Ini kita rename ball. Kita add si mesh untuk si teksturnya. Ini si ukurannya kita rubah ke 20. Terus collision-nya kita tambahkan. Ini rectangle kita rubah ke 20. Nah, ini udah oke ya. Kita udah punya bola. Kita save di scene. Kita balik ke game. Kita tambahkan dulu si bola tadi ya ke scene utama kita. Bolanya ada di atas, kita taruh di tengah-tengah. Berarti 640, 360. Oke. Kita udah punya bola ini. Oke, selanjutnya kita balik ke bola dan kita attach script. Ini scriptnya. Nah, kalau kita pakai template basic movement ya untuk karakter body ini, kita udah dapetin kira-kira pergerakannya lah. Tapi ini untuk yang namanya platformer. Nah, di sini ada gravitasi, ada untuk loncat. Ini untuk direction kita hapus saja si prosesnya dan sisakan move and slide ini. Ini untuk fungsi utama di bola ini. Oke, kita akan ubah-ubah si atributnya. Pertama itu kita tambahkan initial speed untuk si bola itu di 350. Terus ada juga max speednya di max speed itu di 800. Terus ada juga speed, karena speednya nanti per mantul ke si pedal itu bertambah, jadinya kita perlu variable speed yang diassign pertama kali ke initial speed. Terus ada speed increase per bounce. Nah, ini untuk penambahan kecepatannya ya. Setiap dia mantul ke si pedal. Nah, mungkin teman-teman nanya ini kenapa gua nambahin titik 2.
jadinya titik 2 sama dengan gitu. Nah, ini sebenarnya untuk menyingkat, inisiasi tipe datanya ya. Jadi dengan kayak gini, gua bisa dapetin tipe data, sesuai dengan si value-nya. Jadi sebenarnya untuk menyingkat hal kayak gini. Nah, jadi karena gua lebih suka strict type gitu ya, jadi ini lebih oke. Selanjutnya kita akan tambahkan, ini, move direction. Nah, move direction ini karena ini bola itu gerakannya akan, oke kalau kita gambarkan ya, bola itu kan nggak kayak pedal yang tadi cuma ke atas, ke bawah ya. Nah, dia tuh bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, dan sini, terus sini. Nah, yang artinya dia tuh menggunakan si X dan Y-nya. Jadi dia movement direction-nya itu vektor 2 dimensi. Untuk movement direction-nya seperti apa? Jadi movement direction untuk si bola kan dia X dan Y ya, karena dia vektor 2 dimensi. Nah, untuk X dia menentukan dia ke kiri atau ke kanan. Nah, untuk possible si value-nya dia hanya -1 dan 1 aja, teman-teman. Jadi kita lebih simpel di sini. Jadi -1 kiri, +1 kanan gitu untuk si Y-nya. Untuk si X-nya. Nah, yang lebih menarik adalah si ini, si Y-nya. Nah, Y ini yang akan menentukan seberapa sudutnya ya. Jadi misalnya kita punya -1 dan -1 gitu. Yang artinya dia akan gerak ke sini -1, terus gerak ke atas -1. Artinya dia akan kayak gini, diagonal gitu. Nah, begitupun kalau misalnya 1,1, dia akan bergerak ke sini. 1 bergerak ke bawah 1. Artinya gerakannya akan kayak gini. Oke, kita coba ya. Kita balik lagi ke script. Ini move direction-nya kita zerokan untuk awalan karena dia gak gerak sama sekali. Oke, jangan zero deh. Karena nantinya gak gerak ya. Kita misal gerakan ke kiri. Koma. Koma -1. Nah, ke kiri ini 0. Nah, kita gerakan ke kiri. Untuk menggerakkan ini, kita simpel banget di sini. Jadi, untuk karakter body 2D ini, dia udah punya velocity ya. Beda halnya dengan pedal tadi, kita harus define velocity-nya sendiri. Ini kita tinggal velocity di-assign dengan move direction dikali si speed-nya. Kalau kita gerakan, nah, dia gerak ke kiri. Oke, terus nggak pakai delta lagi, nggak perlu teman-teman kalau pakai karakter body 2D. Karena di move and slide ini dia udah menggunakan deltanya itu, jadi secara otomatis mengkalkulasi dengan si delta. Yang artinya delta ini nggak akan digunain nih. Kita bisa tambahkan underscore untuk ngasih tahu kalau ini nggak digunakan. Jadi biar nih debug ini agak cerewet ya. Nih. Sama kayak di sini kita bisa kita play. Nah, udah gak cerewet lagi ya debuggernya. Oke, kita balik lagi ke ball. Nah, ini kan udah ini ya. Si velocity-nya udah oke.
Coba kalau kita gerak ke kiri atas, kayak gini. Nah, udah oke ya. Nah, tapi, kalau kita misalnya merumuskannya kayak gini, itu, si movement direction ini, dia tuh bakalan geraknya tuh lebih kencang, teman-teman. Jadi, kalau secara matematikanya kayak gini, kalau misalnya dia gerak, ke kiri sebanyak min atau lebih gampangnya ini deh, gerak ke kanan satu, terus ke bawah satu gitu ya. Nah, terus dia gerakannya kayak gini. Nah, ini kalau kita pakai value movement direction-nya itu satu dan satu, itu artinya dia geraknya tuh secara diagonal itu lebih cepat daripada yang seharusnya. Karena ngitungnya itu pakai, trigonometri juga, teman-teman. Jadi ini C, ini A, ini B. Jadi C itu akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Yang artinya nanti hasilnya itu harusnya kita ekspektasikan ya, dengan arah kayak gini harusnya dia C-nya itu satu dengan hasil ini. Tapi karena, kita enggak normalisasikan ya disebutnya tuh. Jadi dia tuh geraknya akan lebih cepat. Kita bisa buktikan kayak gini. Kita coba print untuk si velocity-nya. Kalau teman-teman lihat, si, velocity-nya dia tuh min 350 minus 350. Dia bakalan, geraknya tuh kenceng ke si, diagonalnya gitu. Makanya kita di sini perlu normalisasi dulu si movement direction-nya. Jadi kita sebut, di sini normalize move dir itu dari move dir di, normalize. Nah, ini bisa kesini kan. Nah, kalau kita lihat, eee, ini move dir, terus kita print juga normalize move dir, teman-teman bisa lihat ini merupakan, eee, nilai yang udah dinormalisasi 0,7071007. Nah, itu kalau teman-teman hitung, di menggunakan, Pitagoras, itu hasilnya si diagonalnya itu satu, yang artinya dia geraknya tuh ya sesuai gitu, satu gitu, nggak akan, sekitar 40% lebih cepat gitu, nggak akan nggak akan 40% lebih cepat. Jadi normal gitu si gerakannya untuk diagonal. Jadi kalau kita lihat, nah, jadi udah konsisten mau gerak ke samping atau mendatar gitu ya, atau diagonal itu udah sesuai. Oke, kita udah hitung si gerakannya dan kita udah punya si bola yang bisa gerak sesuai dengan, movement direction dia. Oke, selanjutnya kita akan implementasikan si, ini ya, kita perlu yang namanya tembok ya, di atas sama bawah. Jadi kita tambahkan si other node, nah, karena kita di sini tembok, jadi kita pakai yang namanya static body, 2D. Nah, terus kita tambahkan collision, kita bentuknya angle dan si X-nya itu 1280. Jadi sesuai dengan ukuran si layar. Kita save. Oh, sorry, kita belum ubah namanya jadi wall dan kita save. Kita ke game, kita attach, bukan attach ya. Kita
instantiate si wall, kita rubah posisinya di 640 dan Y-nya kita agak ke atas 10. Nah, jadi di pinggir banget lah gitu ya. Udah di ujungnya banget si layar. Ini untuk wall 1, wall up. Nah, kita perlu wall down. Kita rubah posisinya juga untuk wall down ke Y-nya itu di 720 plus 10. Nah, jadi di ujung banget. Oke, wall up, wall down. Kita udah punya. Nah, ini kita kunci aja biar nggak geser kalau ke select gitu ya. Oke, kita coba. Nah, kok dia gak mantul? Iya, ya pastilah teman-teman. Jadi, eh move and slide itu, jadi kalau ketemu dengan si wall kayak gini, dia akan ya nge-slide gitu, nge-slide. Jadi kita perlu nih balik lagi ke bola. Kita balik lagi ke bola, script bola. Nah, kalau kita lihat di move and slide, itu dia me-returnkan nilai ya, yang boolean tipe datanya itu kalau true, dia itu collide, sebaliknya berarti enggak. Nah, di sini berarti kita bisa per collide. Kalau misalnya dia collide, artinya dengan tembok lah gitu ya, kita harus merubah nih movement direction dia. Move dirnya kita rubah. Nah, yang kita rubah karena temboknya itu di atas ya. Temboknya itu di atas, kayak gini. Yang artinya kalau posisinya misal geraknya kayak gini. Nah, ini kan misalnya X-nya itu -1, ininya -1 juga ya, kalau geraknya kayak gini. Nah, dia akan memantul kayak gini. Nah, kalau teman-teman perhatikan, gerakan kayak gini, X-nya itu tetap -1 karena masih ke arah kiri. Yang berubah apa? Y-nya. Y-nya itu, kalau teman perhatikan, ke sebelah sini, ke bawah ya, itu adalah 1. Yang artinya, ini kebalik doang. Jadi, kita bisa simpel aja, move direction Y-nya kita kalikan dengan -1. Dengan begitu, kita bisa punya gerakan memantul. Oke, simpel banget kan ya? Selanjutnya, setelah kita punya memantul dengan dinding ya, kita tes terlebih dahulu nih, apakah semua dindingnya tuh bisa mantul gitu ya. Kita coba di 1, terus ini 1. Nah, oke. Udah mantul juga ya. Oke, berarti udah oke. Ini kita rubah ke -1 dan 0. Kalau kita lihat dengan pedal nih, ini masih tembus ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita akan menghitung, membuat core mekaniknya si game Pong ini ya, untuk kena si pedalnya itu. Oke, kita akan, ke si script pedal. Nah, di script pedal ini dia, karena kita pakai yang namanya area 2D, artinya dia akan mempunyai sinyal teman-teman, sinyal yang namanya itu body enter. Jadi mendeteksi suatu benda yang masuk. Jadi kalau kita konekkan, klik kanan connect, terus, sorry, kita harus ke si pedal dulu. Nah, di si pedal ini, di script pedal, kita konekkan si body enter-nya ini, kita akan mendapatkan fungsi
on body enter, seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat kalau kita print sesuatu masuk ke pedal. Kalau kita jalankan, nah mendeteksi ya si pedalnya. Kita bisa deteksi si body yang enter ya, tapi kita nggak tahu nih body yang enter tuh apakah bola atau hal yang lain gitu. Jadi kita harus bisa mendeteksi ini si bola atau bukan gitu. Jadi kita akan ke ball, kita tambahkan yang namanya class name, kita namakan ini ball. Nah, dengan begitu di pedal ini kita bisa cek si bodinya ini apakah dia bola. Nah, kalau kita cek, nah benar ya, berarti bola nih yang bersentuhan dengan si pedal. Oke, dengan gitu kita akan membuat fungsi untuk si bolanya itu memantul karena dia bersentuhan dengan pedal. Kita ke script si ball, kita tambahkan bounce from pedal seperti ini. Ini adalah fungsi untuk kita panggil ya. Nah, kita balik ke pedal, terus kita panggil di sini. Nah, tapi kalau kita misal pakai kayak gini, body, bounce from pedal, kita akan bisa langsung manggil ini. Kalau kita print, ini mantul. Nah, udah oke ya. Udah masuk ke sini dan kita artinya bisa langsung gunakan move dir dot. Nah, karena ini yang mantul dengan tembok si pedalnya itu vertikal dia ya. Yang artinya kita hanya perlu ngerubah sumbu X-nya aja. Kalau simpelnya, ya si X-nya ini kita kalikan dengan min 1. Nah, oke, udah mantul ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan, game Pong itu nggak kayak gini. Nggak kayak mantul-mantulnya kayak gini. Jadi kalau kita move direction-nya ini kita rubah ke min 1. Nah, kita coba. Nah, kita kenakan ujung kiri atas, ujung atasnya ini, itu mantulnya tetap ke bawah. Nah, sebenarnya game Pong ini nggak kayak gitu ya. Jadi, kalau kita bedah si Pong ini, jadi mekanisme untuk mantul si pedal itu nggak sesimpel itu, teman-teman. Yang bikin menarik si game Pong itu karena saat si bola bersentuhan dengan pedal, kita nggak memanipulasi sumbu X-nya doang. Memang benar, sumbu X-nya kita hanya tinggal kalikan minus 1 gitu ya. Karena gerakannya kan kayak gini, mantul lagi ke kanan. Karena kita define kan movement direction untuk X itu cuma ada 2 value-nya, antara minus 1 dan 1. Artinya kalau mantul kena pedal ya langsung balik aja gitu kan. Nah, berbeda halnya dengan si movement direction Y-nya. Nah, Y-nya ini yang menarik. Kalau misal si bola itu bersentuhan di tengah, persis banget di tengah, itu movement direction
untuk Y-nya itu 0, yang artinya walaupun dia datang dari sini, menyentuh tengah, dia akan mantulnya tuh tegak lurus kayak gini. Jadi lurus karena Y-nya itu 0. Walaupun dari mana aja ya, mau dari sini, mau dari tengah, dari sini, tengah-tengah, sini juga. Kalau menyentuh tengah-tengah ini, dia pasti ke 0 si movement direction Y-nya. Nah, untuk ujung atas sini, kalau misal kena sebelah sini atau kena ujung yang ini, dia akan minus 1. Dan ini bakalan 1. Dimanapun kenanya gitu. Kalau misalnya dia gerakannya dari sini, dia akan min 1. Dia akan gini. Jadi bukan ke bawah kayak yang tadi ya. Kalau tadi kan sini terus ke bawah. Tapi ini enggak, akan ke atas atau ke min 1. Gitu, teman-teman. Nah, begitupun dengan yang bawah ini. Kalau dia walaupun kenanya dari sini, dia akan ngebalik ke sini gerakannya. Karena 1. Nah, gimana kalau di tengah-tengah? Nah, tengah-tengah ini berarti antara 0 sama 1. Bisa jadi di 0,5, bisa jadi di 0,7. Tergantung dengan seberapa jauh antara dia di tengah-tengah dia antara tengah sama si ujungnya. Begitupun dengan ini. Itu bisa minus 0,5, minus 0,15 gitu ya. Tergantung dia hitnya di mana, kenanya di mana. Kayak gitu. Nah, ini lumayan agak kompleks ya teman-teman. Jadi kita akan pelan-pelan bedah si rumusnya nih. Jadi agak harus konsentrasi setelah ini. Kita akan mempunyai dua posisi ya. Kita akan fokus ke posisi Y-nya. Y untuk si pedal dan Y untuk si bola. Nah, pedal misalnya dia posisi ada di 100. Posisinya tuh pasti global position ini adalah tengah-tengah si pedalnya ya. Ini di 100 dan bola itu di 100. Bola posisinya di 100 juga gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa menghitung nih. Oh, berarti di mana dia kenanya gitu. Kena si hitnya. Kalau misalnya ini 100 ini 100, kita sebenarnya rumus untuk cari posisinya adalah posisi Y si bola dikurangi posisi Y si pedal. Artinya kalau di 100 dikurangi 100 sama dengan 0. Yang artinya pedal dan bola dia bertuburkan di posisi 0 atau di posisi tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah si pedal. Nah, gimana kalau misalnya dia di 50 si bolanya gitu ya. Posisi globalnya tuh di 50. Nah, kalau kita masukin ke rumusnya berarti dia 50 kurangi 100 nya minus 50. Nah, kenapa rumusnya bola duluan dikurangi pedal? Karena dengan kayak gini kita bisa tahu nih berarti bolanya ada di atas gitu. Bolanya ada di atas dan sesuai dengan koordinat si Y-nya gitu. Kalau Y ke atas itu minus. Nah, ini minus berarti di posisinya dia di atas dari pedal gitu. Kalau posisinya 150 berarti dia di bawah di pedalnya.
Oke. Apakah dengan kayak gini cukup? Belum. Belum cukup, teman-teman. Jadi kita harus juga, eee, bagi ya si ini, karena kita, punya pedal itu kan punya, tinggi ya. Jadi walaupun kita udah punya posisinya, misal kayak tadi ya, kita contohkan, tinggi pedal ini adalah, eee, 100 gitu ya, tingginya 100. Kita, hit di sini misalnya, sini. Ini posisi pedal adalah 100, posisi bola itu di 50. Nah, 50, kita tulis lagi rumusnya, posisi Y bola dikurangi posisi Y, pedal, itu kita harus bagi dengan panjang si pedalnya, tinggi si pedal dibagi 2, atau kita bisa sederhanakan, berarti 2 panjang Y, bola, panjang lagi, kok jadi panjang, posisi Y bola dikurangi posisi Y, pedal, dibagi dengan tinggi si pedalnya. Rumusnya kayak gini, kalau kita coba hitung ya, si yang ini berarti 50, sini deh, 2 dikali 50, 100 per 100. Nah, ini adalah 2 dikali dengan minus 50 per 100. 2 dikali minus 50 adalah 100. Jadi minus 100 per 100. Artinya min 1. Nah, berarti kita udah dapat ini sesuai dengan ekspektasi kita adalah minus 1 kalau di paling ujung banget dari si pedalnya. Seperti itu, teman-teman. Jadi agak rumit memang si mekanismenya sebenarnya ya, si Gempong. Tapi inilah bagian serunya dari kita ngulik mekanik dari game gitu. Jadi banyak perhitungan kayak gini. Oke, kita langsung aja implementasikan ya. Nah, kita balik lagi ke si script pedal. Nah, di script pedal ini kita perlu mengirimkan 2 value. Yang pertama adalah global position Y-nya dari si pedal. Ini kita ada di pedal ya. Global position Y-nya si pedal. Dan satu lagi adalah panjang si pedalnya. Nah, panjang pedal ini itu dia bisa ngambil dari collision ini atau dari mesh ini. Jadi kita bisa panggil di sini onReady var reshape ini collision shape 2D, atau kita ya kayak gini. Terus kita panggil si collision shape 2D. Oh sorry, ini di pull ya, salah. Ini kita cut. Sorry, ini ball. Kita ke pedal. Nah, pedal kita taruh di sini. Pantesan tadi nggak muncul ini ya. Ternyata salah buka
si scriptnya. Nah, ini kita bisa dapetin si si shape-nya dot shape dot getrect dot size dot karena kita butuh y-nya berarti y. Nah, untuk bounce front pedalnya kita di sini gunakan pos y pedal, ini plot, dan lagi adalah si ukuran pedalnya ya, panjang pedalnya, tinggi pedal height, ini plot juga. Nah, oke, kita mulai hitung ya. Untuk tadi par new move dir y untuk si bola itu rumusnya tadi bisa kita tulis 2 dikali global position y-nya dari si bola, karena kita lagi di bola ya ini ya. Ini berarti posisi y-nya bola dikurangi dengan pose-nya si pedal. Nah, dibagi dengan pedal height-nya. Kayak gini. Oke? Ini udah dapat harusnya. Coba ya. Kita print new move dir y. Nah, tuh kita dapat 0,9968 karena menyentuh di atas. Kalau kita ini rubah dulu ke 0, kita kenain atas. Nah, ini tengah-tengah banget, ini 0. Kalau kita geser ke atas, dan ini positif ya, kalau ke bawah positif. Oke, kita udah sesuai di new move dirinya, berarti kita bisa langsung move dir y, itu kita assign dengan new move dir y. Kayak gitu. Jadi, nah kan dari udah oke ini. Jadi walaupun datang dari sini, kalau kita arahkan ke atas si pedal itu akan memantul ke atas. Udah sesuai mekanisme gamenya dengan apa yang tadi kita jelasin panjang ya, dipakai rumus segala gitu. Jadi memang agak ribet tapi seru kan ya. Oke, selanjutnya yang perlu kita increase adalah si speed dari si bola saat dia memantul di pedal. Artinya kita balik lagi ke fungsi bounce from pedal. Ini speednya kita increase ya, tapi kita cek dulu nih. Kalau si speednya itu masih kurang dari max speed, baru kita increase tambah dengan speed increase per bounce-nya. Nah, kalau kita play, ini udah tambah kencang. Tambah kencang terus. Oke, udah sesuai dengan apa yang kita mau. Kita udah punya si pedal 2, terus bolanya juga udah bisa mantul ke dinding atas, dinding bawah, ke pedal juga udah pakai mekanisme pongnya ya, dengan rumus yang agak panjang tadi penjelasannya. Nah, setelah itu kita harus implementasikan si ini ya,
detektor ya di sini. Jadi kita perlu pasang detektor untuk mendeteksi nih bola itu keluar dan memberikan skor, eee, tergantung di mana dia keluar. Kalau dia keluar ke kiri, berarti nambah satu skor untuk kanan. Kalau ke kanan berarti nambah satu skor untuk yang kiri. Oke, kita coba implementasikan. Kita buat, scene baru, kita pakai area 2D lagi, karena memang disitulah kita ada, sinyalnya untuk body enter. Ini kita sebut score detector. Kita tambahkan collision. Nah, di sini kita nggak usah pakai mesh ya, karena ya nggak kelihatan juga gitu. Jadi kita butuh collisionnya aja. Kita tambahkan rectangle. Sini 720. Nah, kita save di scene score detector. Terus kita attach si scriptnya. Kita bisa hapus. Oke, di sini kita perlu mendefine dulu nih, biar mendeteksi dia tuh score detektor yang kanan atau kiri gitu ya. Jadi kita perlu export variabel is right gitu. Ini tipe datanya boolean. Sorry, ini false. Nah, jadi untuk ngasih tahu nih ini yang kanan atau yang kiri gitu. Terus kita konekkan si score detektornya itu dengan si sinyalnya. Jadi body enter, nah ini on body enter. Kalau dia itu adalah bodinya adalah bola, maka berarti skor gitu ya. Nah, skornya itu untuk siapa? Nah, ini bergantung ke yang mana gitu ya. Apakah yang kanan atau yang kiri. Nah, ini kita bisa gunakan yang namanya signal lagi. Jadi untuk memberikan sinyal bahwa bolanya itu keluar di ballout.emit. Nah, kita bisa pakai kayak gini. Dan di sini kita bisa ngasih argumen ya. Jadi argumennya adalah si isRight-nya ini. Oke, kita setting dulu di game. Kita instantiate si score detector. Kita perlu dua, yang left sama right. Jangan lupa untuk yang right kita centang di variabel isRight-nya, yang left biarkan. Kita atur di 2D-nya. Yang left kita atur di posisi 360. Terus X-nya kita minuskan 10. Nah, ini Y-nya juga sama 360, tapi si X-nya 1280 plus 10. Nah, oke, dengan gini kalau kita konekkan si signal tadi ya, untuk kita deteksi di si game ini. Jadi kita bisa ke signal, ke score detektor. Nah, ini ada score detektor ya, signal namanya ball out. Kalau kita konekin, ini kita rename aja jadi on score detektor ball out. Jadi kita akan samakan si metodenya atau fungsinya untuk dua ini. Ini karena bisa, kita harus konekkan dua-duanya. Ini ke connect ke
fungsi yang sama gitu. Karena kita sama-sama, mirip juga gitu si, eee, detektor, si signalnya gitu ya. Jadi ini is right, ini ball. Jadi kalau kita print, bola keluar. Terus di sini, eee, print-kan si is right-nya. Kalau dia true berarti kanan, kalau dia false berarti kiri. Nah, kalau kita cek, nah bola keluar false. Oke, itu udah oke. Kalau kita pantulkan, kita lihat bola keluar true. Oke, ini udah oke. Nah, berarti kita udah bisa tahu nih bolanya, keluar gitu ya, dengan dideteksi oleh detektor ini. Oke, selanjutnya tambahkan variabel yang namanya score. Ini tipe datanya vektor, 2 dimensi, tapi dia, integer dan kita set ke 0. Jadi masih 00 gitu ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Kita bisa masukkan si skornya itu di sini. Jadi kalau, is right berarti, yang mencetak skor adalah yang kiri, berarti skor dot X itu kita plus 1. Selain itu, skor dot Y di plus 1. Oke, kalau kita print-kan skor, nah yang ini mencetak ya. Tapi oke, sekarang yang jadi masalah saat bolanya udah keluar, udah menghilang gitu aja. Nah, kita jadi harus ada fungsi untuk mengreset si round-nya ya. Jadi kita bisa tambahkan di bawah aja function reset round. Nah, ini kita harus mereset si bolanya gitu ya. Jadi kita akan ke atas lagi, kita referensikan si bola, ball, ini tipe datanya ball, terus di sini ball. Oke, sini ball dot reset. Nah, tapi reset ini belum ada ya di ball. Kita harus ke ball, terus function reset. Nah, di fungsi reset ini kita akan rubah move direction-nya itu ke vektor 2 dimensi lagi. Misalnya ke -1, 0, 0, titik 0. Terus si speed-nya juga kita ubah ke initial speed. Nah, kalau kita cek, kalau kita ubah ke ini, belum terjadi apa-apa. Karena kita belum oke, ke game, script game, reset round-nya belum kita panggil di sini. Reset round. Nah, ini kita ke atasin aja. Si reset round-nya. Nah, kita udah panggil.
Harusnya saat keluar ada yang kurang, teman-teman, yaitu kita harus rubah dulu posisinya ya. Global positionnya kita rubah ke posisi awal, yaitu di 640,360. Nah, ini yang kurang. Jadi kita reset lagi si posisinya ke tengah sini. Oh, tadi mah baru movement direction-nya doang yang berubah. Oke, dengan gini kalau misalnya keluar mau dari kiri mau kanan, kita udah reset lagi ke tengah sini. Oke, itu udah. Nah, kita agak harus rubah sih ini ya, movement direction-nya ini biar lebih random si gerakannya setelah dia di-reset. Yang pertama untuk move dir Y, move dir X, itu kita bisa gunain fitur random dari array yang isinya -1 dan 1 karena yang kita udah tentuin gerakan untuk si bola itu hanya -1 sama 1 untuk X-nya. Ini pick random, ini jangan lupa var, ini plot, ini nah ini movement direction itu plot dan pick random dari value ini. Terus yang kedua adalah move direction untuk Y. Ini plot juga. Ini kita bisa send langsung aja ini. Harusnya ini unknown ya. Seperti ini kita harus plot. Ini juga plot. Ini kita bisa random dari plot. Nah, kalau kita lihat random plot ini adalah antara 0 sampai 1 dan diantaranya bisa 0,5. Nah, tapi dia nggak bisa minus. Nah, kita random lagi, jadi dia bisa positif, bisa negatif dari sini. Nah, ini kita bisa gunakan di movement direction-nya. Nah, movement direction ini akan dinormalize di basic process ya. Jadi nggak usah kita normalize lagi. Ini kalau kita keluarin si bolanya. Nah, ini udah oke, udah random ya. Oke. Oke, udah sesuai si randomnya juga. Nah, tapi kita perlu agak sedikit delay nih. Kita tambahkan timer. Ini delay start delay. Jadi delay saat si bola itu meluncur gitu ya. Ini one shot. Nah, ini kita ke game script, kita referensikan si onReady start delay. Ini si start delay. Timer. Ini bola. Nah, lebih suka kayak gitu sih. Oke, kita udah punya si timernya. Jadi saat si reset round, kita akan kasih delay nih. Jadi start delay dot start, terus kita await sampai si start delay-nya itu time out. Jadinya kalau kita keluarkan, nah, ada sedetik delay terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan
membuat si, UI ya, biar kita bisa melihat nih skornya seperti apa. Jadi kita ke game, kita tambahin scene baru, user interface, ini kita sebut skor UI, skor UI itu punya label. Label ini skor lab. Ini kita, jangan lupa di-save dulu skor UI. Nah, untuk si skor UI ini kita full-kan, ini udah full ya. Kita full satu layar, terus skor lab ini horizontalnya kita center, ini center juga. Ini label setting, fontnya kita gedein 120, terus anchor-nya kita posisikan di tengah. Nah, tapi kita geser si ininya posisinya di layout, terus transform. Untuk posisinya si X ini dikurangi 50, kurangi 100 deh. Nah, kayak gini. Terus kita duplikat aja. Ini skor right. Berarti yang ini layout, oke, transform. Posisinya kita tambahkan 200. Nah, jadinya kita punya UI kayak gini untuk si skornya. Kita bisa balik lagi ke game, kita tambahkan dulu untuk si canvas layer, kita taruh di atasnya background. Nah, jadi ini terus kita attach si apa tadi skor UI-nya di sini. Nah, jadinya kayak gini. Kalau kita play, oke ya, ini udah oke. Kita balik lagi ke skor UI, kita tambahkan script. Ini jangan lupa script. Nah, di sini kita referensikan untuk di skor left, itu tipenya tadi label, tuh skor left, kita copy aja, ini right, ini right. Kita tambahkan fungsi untuk update si skornya. Ini skor vektor 2 dimensi yang integer, terus kita update si skornya. Di skor left dot text itu kita update dengan string dari skor dot x, dan kita copy aja. Ini right dan ini y. Nah, kenapa perlu ada string ini? Karena ini float ya. Karena ini integer. Jadi kita perlu jadikan string karena ini string. Terus yang kedua, kita perlu reset score. Reset score ini kita gak perlu ini. Kita hanya perlu
jadikan 0 lagi. Ini 0 lagi. Jadi kalau kita balik lagi ke game, ke script si game, saat skor detektor ball out-nya ini, sebelum reset run, kita akan update terlebih dahulu nih si skornya di UI. Kita referensikan skor UI. Ini tadi tuh kontrol. Terus di sini skor UI. Tapi kalau gini dia gak ada ini ya, gak ada si ininya lagi. Jadi kita harus tambahkan class name skor UI. Jadi kalau kita ke game, ini skor UI. Oke. Di skor UI dot update skor, kita masukkan si skornya. Oke. Dan selanjutnya di sini kita harus bukan di sini. Tapi ada fungsi satu lagi adalah reset game. Nah, ini kita harus reset si ballnya sama reset juga si UI-nya ya. Score UI dot reset score. Nah, harusnya ini udah reset dan ini juga udah terupdate. Kalau kita lihat, oke, ini udah nambah ya, sesuai dengan target kita. Oke, selanjutnya kita perlu yang namanya reset game nih ya. Reset game ini kita perlu panggil saat si skornya itu udah mencapai apa yang ditargetkan. Jadi di sini ada target score. Itu misalnya di 2 dulu ya. Di 2. Kita cek di sini kalau skor dot x itu udah lebih besar sama dengan target skor, atau ini bisa sama dengan aja, atau skor dot y itu sama dengan target skor, artinya kita reset gamenya. Else kita reset roundnya. Itu jadi kita play. Kalau udah 2, nah udah langsung di reset si gamenya. Oke, udah langsung. Oke, kita lupa menambahkan ini teman-teman. Di sini adalah skor, itu kita harus reset juga di 0. Nah, dengan begitu, walaupun udah reset game, si skornya juga terreset. Loh, oke, udah ya. Sesuai, kita udah punya game yang sebenarnya udah oke.
tinggal kita finishing sebenarnya. Jadi kita finishing dengan saat kita on ready, kita ini panggil reset game. Ini on proses, kita nggak perlu, jadi kita hapus saja. Oke. Ini udah oke. Oke, kita udah punya UI yang udah jalan. Nah, kita tinggal tambahkan sedikit pemanis, yaitu sound effect lah gitu ya. Jadi ada sound effect, ada saat si pedalnya itu kena bola dan bolanya mantul, sama saat ada skor ya di sini. Oke, kita implementasikan aja langsung. Kita ke game, ke script si game. Nah, saat si detektor ball ini dia deteksi, berarti akan mengeluarkan suara yang skor ya. Sebelum itu kita tambahkan dulu di audionya. Saat si ball out sound, kita tinggal drag. Nah, kalau kita mau play, nah kira-kira kayak gitu. Jadi kita tinggal referensikan di sini on ready ball out sound, itu tipenya tadi audio streaming, apa tadi ya, audio stream player 2D, dan ini kita referensikan ke ball out sound. Sini kita tinggal play aja, ball out sound dot play. Kalau kita coba, oke, udah oke ya. Ini kayaknya terlalu kegedean, kita minus 10 deh. Dah. Oke, itu udah. Sekarang yang kedua adalah saat si bolanya memantul. Jadi kita balik ke ball, kita tambahkan yang kayak tadi juga, audio stream player 2D. Ini pop sound, kita drag si pop soundnya. Nah, kalau kita play, nah, kayak gini. Terus kita juga bisa atur-atur si pitch-nya ya. Nah, jadi kita bisa mendapatkan beberapa variasi sebenarnya dengan kita atur-atur si pitch scale-nya. Nah, kita bisa referensikan ini di ball. Kita referensikan on ready pop sound, ini di audio stream player 2D, dan pop sound. Dan kita akan taruh saat di sini, di atas pop sound dot play.
Oke, itu terlalu gede. Jadi kita minus 10 kan lah juga. Oke, itu udah lebih oke. Nah, kita coba untuk rubah-rubah ya si pitch-nya. Nah, pitch scale-nya ini. Jadi si pitch scale-nya ini dia kita random antara jadi 0, coba kita cek 0,5, 0,6, 1,2, kayaknya scale ke atas aja ini ya. Berarti bisa di 1,2, 1,3, 4,5. Terus kita pick random. Dan ini di assign. Sorry, bukan itu ya. Bukan metode itu. Ini atribut properti ya. Coba. Oke. Oke. Tapi kita kayaknya salah ini ya. Jadi bukan hanya di sini, kita perlu di sini juga. Kalau itu ya, kita perlu di dua sini. Oke. Nah, ini kena pedal. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Kayaknya videonya nyampe sini dulu. Untuk fitur selanjutnya itu di AI. Jadi video terpisah aja karena ini udah malam ya, udah pagi malah. Jadi rekaman di pagi hari. Jadi kita akan selesaikan dulu di sini. Jadi kita akan ketemu lagi di video berikutnya untuk kita bahas bagaimana ngebuat AI di game Pong ini. Oke. Dan terima kasih sudah menonton. Let's the game begin.